Nah, jadi hilang kepercayaan masyarakat ini ke pemerintah kita nih. Jadi pemerintah seperti tidak ada pemerintah. Jadi rakyatnya sekarang ini berharap itu ya gerakan-gerakan apa murah lalu yang seperti tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Nah, lalu pada saat itulah sih bisnis investasi pun harusnya berbasis kepada itu tadi. Bagaimana misalnya memberikan rasa kemanusiaan kepada rakyat Indonesia dan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Lalu pemerintah ini memihak siapa? Nah, lalunya memihak investor apa memihak rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Masih kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi Jejak Rekam Media Online di Kalimantan Selatan. Masih kita bicara soal Rempang, tapi kita akan bicara dalam konteks yang lebih luas, yang lebih besar, bicara tentang investasi. Bagaimana investasi di Indonesia ketika masuknya investor menanamkan modalnya di Indonesia, bagaimana kemudian posisi kedaulatan Indonesia dalam rangka kemudian, sekali lagi, berbicara tentang investasi, bicara tentang melindungi warga negaranya, itu yang akan kita bahas dalam ngopi kali ini. Seperti biasa ada Pak Prof Hadin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Setelah melalui perjalanan Panjang. Ekspedisi. kemarin ke Batam. Tadi pagi Batam. Oh, Batam. Transit Tapi tidak Jakarta. Rempang. Rempang. Sebelumnya di Lampung. Oh, Lampung. lah, daerah Ya, Unila. Oke, kemudian juga hadir seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, Walaupun suasana berasap jadi kan. Iya, asapnya luar biasa Bang. Kalau bahkan kita dalam ruangan itu sudah Ya, terasa apa perbedaan luar biasa. perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai karena kebakaran kan semakin marah terjadi. Bang, sebelum saya ke Pak Prof Hadin, kita bicara tentang investasi. Kan sebelumnya di edisi ngopi juga di tempat ini masih di Admi Cafe kita bicara tentang waktu itu bicara Rempang. Bagaimana pemerintah berhadap-hadapan misalnya dengan masyarakat atas nama investasi di Rempang yang harus kemudian menggusur, entah bahasnya menggeser atau apapun, yang pasti kan memindah orang yang sudah sekian tahun ada di situ, dan bahkan konon sebelum Indonesia merdeka mereka harus terkalahkan demi investasi. Jadi memang kan seperti ini Bang Rasidi. Izin Pak Prof. Mungkin kalau kecapean jadi saya yang Iya, Bang Subhan. Jadi kan kemarin kan kita sudah mencoba untuk bernostalgia tanda kutip mengenai masa lalu. Kita berimajinasi mengenai masa lalu kan. Nah, sehingga pada saat itu kita bisa menggambarkan bagaimana dulu misalnya VOC. Dulu kan awalnya mereka kan bisnis itu sebenarnya berdagang lah. Kalau sekarang ini kan bisnis lebih lengkap lagi karena model investasi kan seperti itu. Nah, kalau dulu berdagang. Lalu kan model perdagangannya itu kan selalu cirinya kan monopoli. Kemudian dari monopoli itu melakukan pendekatan kepada penguasa pada saat itu. Akhirnya kalau bahasanya tuh bekerja samalah dengan tanda kutip. Nah, lalu akhirnya menguasai tanah. Kemudian setelah menguasai tanah, semakin keserakahan kan selalu muncul tuh kan. Lalu akhirnya semakin ingin lebih terus. Nah, sehingga akhirnya karena kebetulan POC itu di belakangnya itu adalah didukung oleh negara asalnya. Nah, begitu POC misalnya ada terjadi permasalahan, kalau tidak salah POC itu korupsi yang terbesar sepanjang sejarah ya, kalau tidak salah ada di dalam ceritanya itu. Nah, akibat dari itu tadi akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda kan begitu melihat kesempatan bisa untuk menguasai negara lain dan kemudian di negara lain itu memiliki sumber daya yang luar biasa, sumber kekayaan alamnya. Nah, yang bisa menjamin kepentingan negara Belanda dalam membangun negaranya, dalam membiayai ekspansinya kemana-mana, dalam rangka mengembangkan daerah-daerah jajahan. Kan dulu bersaing ke Portugal, Belanda, Inggris segala macam itu kan. Walaupun pada saat itu posisinya kalau tidak salah Belanda itu dijajah Portugal, Portugis kalau tidak salah Pak ya, pada saat ke Indonesia itu. Atau dijajah Inggris atau apa, kita kurang begitu ingat lah, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan dasar itulah akhirnya ini tidak bicara awalnya kan bisnis to bisnis, lalu menjadi negara
mencaplok negara lain. Tapi awal mulanya ada di bisnis. Jadi mulainya pintu masuknya kan bisnis. Hanya ekonomi sebenarnya. Sebenarnya. Nah, kalau kita bicara kekinian, kita kan melihat nih sebenarnya perjalanan investasi atau apapun yang model-model yang berbau bisnis besar di negeri ini, kita mungkin melihat seperti Freeport, kita ambil contoh misalnya ya. Nah, Freeport itu kan kuatnya kan sangat luar biasa tuh. Nah, sehingga kadang-kala pengaruh mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di negara ini. Nah, sehingga akhirnya sampai sekarang mereka tetap langgeng. Dan kalau kita misalnya menghitung berapa pendapatan yang diterima mereka, maka itu seandainya kita hitung dari mulai pertama kali mereka bercongkol di Indonesia sampai dengan saat ini tuh pasti akan mendapatkan gambaran yang luar biasa dan dibandingkan dengan yang diterima oleh Indonesia. Nah, sangat tidak sebanding, apalagi kalau kita melihat kondisi tempat asalnya di sana kan. Nah, kan mestinya kan kalau kita misalnya bicara dalam kerangka bahwa ini adalah persoalan yang menjadi kan terbentuknya negara ini kan awalnya kan tujuannya itu kan sebenarnya ingin lepas dari penjajahan. Kemudian karena menurut kita melihat di aturannya itu kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea pertama kalau misalnya Prof ya, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kuncinya itu kan karena peri kemanusiaan dan peri keadilan ini kan. Nah, kalau kita tarik di situ ke mana ke halnya Pancasila, maka Pancasila menyatakan di sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi pada saat kita bicara kemanusiaan dan keadilan itu sebenarnya sudah kuat di dalam dasar-dasar aturan tertinggi di dalam negara kita. Nah, lalu pada saat itulah sebenarnya bisnis investasi pun harusnya berbasis kepada itu tadi. Bagaimana misalnya memberikan rasa kemanusiaan kepada rakyat Indonesia dan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Nah, pada saat kita masuk ke kasus tadi, bisa Freeport tadi, benarkah sudah sepanjang perjalanan sejarah yang ada di investasi di Freeport benar-benar memberikan faktor kemanusiaan dan keadilan? Nah, kalau mereka memang berpatokan ke situ tadi, termasuk piranti negara memang mengarahkan investasi itu ke arah sana, maka pasti yang diterima oleh Papua itu sangat luar biasa. Artinya dalam konteks itu maka kemudian negara tetap harus dalam posisi yang berdaulat. Tidak boleh atas nama investasi kemudian kita terkalahkan. Iya, kalau misalnya negara itu memenangkan investasi, maka artinya kita akan berbahaya, bisa kembali ke era pada saat era-era mengulang lagi dulu. Oke, itu. Sekarang saya ke Pak Prof Adin. Pak Prof, ini kan menjadi menarik nih. Kita memang tidak bisa lepas dari investasi. Kan tidak dengan segala kondisi kita hari ini. Nah, tapi kan yang boleh jadi yang harus kita atur adalah bagaimana investasi itu ramah, investasi itu tidak boleh tadi yang kata Bang Suban menjadi prinsip-prinsip yang dulu masa kolonial yang datang ketika itu misalnya. Nah, maka titik sentralnya kan titik pentingnya adalah soal bagaimana negara ini harus berdaulat dalam mengatur investasi kan Pak Prof. Tidak boleh atas nama investasi orang lain yang mengatur diri kita kan. Ya. Jadi kan terakhirlah yang kita terima berita itu katanya kan dari konferensi pers dari pemerintah ya kan. Iya. Nah, kemarin saya juga mewawancarai beberapa supir yang tinggal di Batam. Dari malam saya. Nah, kemudian membaca koran. Nah memang sepertinya selesai artinya investasi masih di masyarakat menerima bukan dibuat ditata ulang. Tapi masyarakat tidak korban itu kan namanya. Artinya ada titik negosiasi. Ya, artinya masyarakat tidak menjadi korban. Nah, cuma yang menarik lah kita meragukan begini kan, kalau di awal kan ini kan pemerintah berubah lagi kan. Di awal itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya itu sejak awal sudah ada masalah. Nah, lalu dibantu oleh kan presiden dengan menetapkan bahwa
kawasan strategis. Iya, bukan Investasi nasional. ya investasinya tuh bersifat strategis nasional supaya mendapat kekuatan kan dari negara. Nah, jadi kalau murni dari swasta nah kita kan kalau murni dari swasta, pemerintah kan harus di tengah kan itu, ya kan? Kalau ini kan swasta datang, pemerintah kan memfasilitasi aja kan dengan regulasinya. Regulasinya atau dengan instrumen perizinan. Nah, maka dia berada di tengah. Nah, tapi yang sekarang kita lihat, dia masuk sebagai kan udah kayak berhadapan dengan masyarakat kan. Akhirnya kan pemerintah dalam posisi di posisi investor. Iya. Kan investornya hilang kan nggak kelihatan. Iya. Tidak muncul kan? Nggak muncul. Benar. Yang muncul pemerintah, itu yang aneh. Nah, jadi posisi kekeliruan tuh pemerintahnya. Lalu pemerintah ini memihak siapa? Nah, lalunya memihak investor apa memihak rakyat? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, di sinilah masalahnya. Kalau misalnya berada di tengah, nah ketika investor ini merugikan rakyat, nah dia menyelesaikan kan? Dan bisa menyelesaikan, artinya sebagai mediator kan gitu. Tapi kalau kemudian pemerintah berhadapan dengan masyarakat, seolah-olah pemerintah ini ada bagian daripada kelompok investor, maka kemudian harusnya pemerintah dalam posisi yang di tengah yang adil tadi tidak bisa dilakukan. Nah, jadi kan timbulnya emosi masyarakat luas kan, dan banyak menimbulkan simpati banyak orang. Ini dengan pemerintah dengan kekerasan lagi kan dengan aparat mengerahkan aparat. Nah, buat apa mengerahkan aparat ya? Lalu pemerintah ini kayak yang berinvestasi kan itu yang nalarnya. Nah, itu yang sehingga penyelesaian yang dianggap belum selesai, orang menganggap masih belum selesai. Jadi seolah-olah selesai tapi sesungguhnya belum selesai. Ya, itu saya tanya, kira selesai? Belum, katanya belum selesai. Itu dari masyarakat. Dari masyarakat saya tanya kemarin tadi malam. Belum selesai itu Pak katanya. Nah, jadi hilang kepercayaan masyarakat ini ke pemerintah kita nih. Jadi pemerintah seperti tidak ada pemerintah. Jadi rakyatnya sekarang ini berharap itu ya gerakan-gerakan moral lalu yang seperti tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Karena yang kemarin bereaksi banyak tuh ya. Iya kan yang dihadapi pemerintah yang semestinya dia bertanggung jawab. Undang-undang dasar lah, hukum mengatakan adanya pemerintah itu ngurusi rakyat. Bukan menindas rakyat kan adanya pemerintah. Kan ini kan terbalik. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi masalah itu ketika kemarin terjadi memanas ketika berhadapan-hadapannya antara aparat dengan masyarakat, kemudian sekarang dalam posisi ini akan dinegosiasikan. Artinya kan ada titik kompromi. Sudah negosiasi, sudah jalan terus. Sudah jalan itu kan. Nah, banyak orang mengatakan sudah titik temu lah. Tapi banyak orang masih meragukan. Karena mungkin belajar dari berbagai kasus. Betul. Itu tidak akan berhenti sampai berhasil biasanya pemerintahan. Jadi sampai kemudian itu terwujud. Bukan dengan cara apalah gitu kan. Nah, walaupun kita setuju aja itu kan, tapi jangan ada kerugian di masyarakat. Atau ini masyarakat tambah makmur kan dibuatnya. Nah, itu masalahnya. Jadi Prof, artinya dari kasus itu kalau Prof baca, ini kan bukan sekedar investasi biasa yang kemudian tadi misalnya swasta datang menanamkan modalnya, dia berusaha mendirikan industri di situ, tidak sekedar itu sesungguhnya di kasus Rempang. Sepertinya itu kan ya. Karena kan yang muncul sekarang kan ini bukan dengan investor kan, dengan pemerintah. Pemerintah dengan rakyat itu lucu kan, lucu. Walaupun narasi yang disampaikan pemerintah akan ada sekian ratus triliun investasi di situ, tapi siapa yang berinvestasinya belum tampil lagi ke publik. Iya. Bang Subhan.
Ini kan menjadi menarik kalau kata Pak Prof. Harusnya kan pemerintah dalam posisi di tengah tadi. Ini investor misalnya, ini masyarakat, pemerintah kan di tengah dengan sebagai fasilitator, kemudian dengan regulasi dan dengan segala instrumen yang dimiliki pemerintah dalam rangka tadi misalnya. Nah, kalau dalam posisi di tengah kan, maka sekali lagi konteks awal kita bicara negara harus berdaulat kan akan menjadi semakin kuat sesungguhnya. Makanya Bang Residi sebenarnya kan sejak kita awal dulu mendiskusikan mengenai kemerdekaan kan, tanda tanya besar kita itu kan sebenarnya kita ini merdeka apa tidak kan? Itu tanda tanya tanda tanya kita ini merdeka apa tidak? Nah makanya kan sekarang apalagi tadi yang dijelaskan oleh Prof. Hadin, pada saat dianggap oleh masyarakat itu pemerintah bukan berada di pihak mereka, maka artinya pemerintah ini kan sebenarnya kita kembali ke kasus sejarah masa lalu kan? Iya. Nah pada saat misalnya bisnis itu POC melakukan pendekatan kepada raja-raja dulu, termasuk kalau di Banjarmasin ke Raja Banjarkon didekati juga sebenarnya zaman Belanda itu kan. Nah pada saat dia mendekati dengan memberikan berbagai macam hadiah dengan macam-macam lah intinya itu kan, lalu kan tergiurlah si kerajaan dulu kan. Dari situlah sebenarnya cikal bakal munculnya monopoli, munculnya akhirnya tanah bisa dipegang, dikuasai oleh misalnya si Belanda. Di Kalimantan Selatan kan kalau lihat ya sejarahnya batu bara pertama kali di Kalimantan Selatan di Pengaron. Pengaron, iya. Nah, itu kan lahannya itu kan milik orang kerajaan istilahnya kan. Artinya ada pangeran di kerajaan Banjar yang kemudian didekati oleh Belanda, akhirnya itu diserahkan oleh pangeran tersebut kepada pemerintah, kepada penjajah. Bang, artinya model-model penguasaan atas nama investasi itu dari dulu udah seperti itu. Iya, makanya hari ini kita harus waspada. Nah, makanya itulah yang menyebabkan tadi kan ini yang harus diwaspadai. Karena kalau kita belajar sejarah kan bukan Rempang aja sebenarnya. Rempang ini kan kebetulan mencuat ke permukaan yang luar biasa karena kebetulan di situ ada Melayu yang kebetulan kerajaan Siak kalau tidak salah. Nah, di situ mereka sangat besar jasanya bagi Indonesia. Jadi kan istilah kasarnya ini bangsa Melayu ini, mereka ini bukan orang yang ecek-ecek. Ini orang yang punya kemampuan untuk melakukan perlawanan dengan tanda kutip kan. Itu yang kita bahas kemarin, kira-kira mereka punya saham besar untuk bangsa ini. Iya, jadi dengan dasar itulah mereka, karena mereka ini jiwanya pejuang, dan perjuangan itu sebenarnya kita berjuang itu kan bukan untuk negara dulu, tapi untuk menjadikan negara ini ada, membentuk negara awal perjuangan. Lalu Raja Siak itu pada saat itu itulah yang aktif menyumbangkan darah-darah mereka itu rupanya menetes kan. Mereka ingin menyatakan bahwa model yang dilakukan oleh tadi, apalagi Prof. Hadin berdasarkan itu kan menyampaikan tadi bahwa pemerintah ini kan seolah-olah mereka yang berhadapan langsung dengan rakyat, bukan persoalannya di investornya. Investornya tenang-tenang aja mereka kan. Nah jadi inilah yang akhirnya menyentuh rasa keadilan yang ada di masyarakat. Lalu kalau kita kembali tadi yang saya sampaikan ke pembukaan tadi kan, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu kan salah satu dasar terbentuknya negara. Jadi salah satu misalnya pembentukan negara dan pemerintahan itu pokok-pokoknya dari situ ya. Keadilan, tadi kan masalah kemanusiaan dan keadilan. Nah, lalu kalau sudah ini tidak ada, kan bahaya nih. Iya. Artinya masyarakat pada saat semua orang ini begitu banyak masyarakat merasa rasa kemanusiaannya, merasa bahwa mereka diberlakukan sewenang-wenang. Kemudian rasa keadilannya juga hilang. Pada saat itulah sebenarnya kita dalam kondisi kritis. Karena disitulah yang bisa, kalau sudah dia begitu menumpuk segala macam, disitulah muncul akhirnya ini, penentangan. Nah itu yang sebenarnya harus kita lihat ulang. Nah makanya sekarang ini mestinya pemerintah ini kan bisa belajar dalam kasus-kasus yang sudah ada. Misalnya kita nggak usah susah, kita banyak kasus di Kalimantan Selatan. Atau Kalimantan lah, bagaimana misalnya pembukaan lahan yang dimiliki oleh pihak tertentu digunakan ternyata masih bermasalah dengan masyarakat. Kemudian masyarakat akhirnya bentrok antar masyarakat, karena masyarakat yang satunya digunakan oleh tanda kutip oknum-oknum tertentu untuk melawan masyarakat yang satunya lagi. Seperti kasus di Kalimantan Tengah misalnya. Ini kan yang sebenarnya berbahaya. Dan Bang Rasidi, salah satu ciri-ciri penjajah itu tanda kutip adalah suka mengadu domba. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, kita benar-benar masyarakat ini harus waspada. Nah, itu orang yang kadang kan tidak sadar situasi itu kan. Bang, sekarang saya ke Pak Prof. Kan Rempang tadinya mungkin Bang Subhan.
Rempang kan hanya salah satu kasus kalau kita bicara investasi. Di mana-mana investasi itu masif terjadi kan, termasuk di Kalimantan Selatan. Ada sektor tambang, sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat masif juga terjadi di mana-mana misalnya. Yang sekali lagi kita kan ingin mendudukkan investasi itu dalam posisi yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian tadi kita menganggap ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya ada persoalan di situ, Pak Prof. Jadi ini bukan inilah. Jadi ini dugaan aja mungkin. Banyak kasus yang mirip Rempang. Banyak kasus. Nah, cuma kebetulan Rempang tadi itu ada darah pahlawan, Pejuang. darah kerajaan pejuang. Nah, di situ yang mungkin penanam modal ini tidak mengkaji, tidak belajar sejarah. Nah, akhirnya mencetuslah terjadi kan, jadi masalah besar. Nah, jadi ibarat bahasanya ini karena sialnya. Nah, karena kan banyak catatan kita lihat. Nah, sebetulnya ada beberapa lah yang dilakukan kan di beberapa tempat gitu kan. Tapi mungkin itu bisa diselesaikan. Rakyat mengalah gitu kan. Nah, ini masalahnya, mereka semangatnya tinggi melawan. Itu yang jadi Jadi mungkin kasusnya yang mirip-mirip tidak cuma ini saja, banyak. Ya, Prof, agar kemudian ini tidak terulang lagi, maka kan 2024 kan akan ada kontestasi kepemimpinan tuh. Nah, kita ingin 3 kandidat, entah berapa kandidat nanti misalnya, capres dan baca-wapres misalnya, kan menawarkan gagasan kira-kira ke depan itu harapan. Kalau kita bicara tentang investasi, mereka kan punya gagasan seperti apa? Bagaimana yang tadi Bang Subhan bilang, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Tidak boleh orang datang yang kemudian ujung-ujungnya memonopoli dan kemudian kita menjadi tidak berdaulat. Jadi yang formal lah, formal. Syarat formal tuh ijazah gitu kan. Ya, tuh. Bahkan baik itu formal. Iya. Nah, itu nonsen. Bebas G30. Nonsen semua. Nah, sebetulnya lah kita itu kalau orang itu merasa langsung gitu lah, merasakan langsung, wah ini pemimpin kita gitu kan. Nah, hadir di dalam jiwa mereka. Nah, jadi nonsen semua dengan syarat yang di KPU itu. Buktinya kan KPU memilih orang-orang apa yang selama ini adanya, yang sekarang ada nih. Itu kan KPU yang menerima. Katanya sudah clear kan gitu. Secara administrasi. Administrasinya. Tapi apa yang dilakukan mereka? Prof, artinya di situasi itu bagaimana kemudian publik harus betul-betul menelaah apa yang ditawarkan, gagasan apa yang ditawarkan para kandidat kan, Pak Prof? Ya. Nah, terakhir ketika waktu di Batam kemarin, tadi kan saya berdiskusi dengan Idam Halid, anggota KPU. Nah, jadi dia untuk menuju demokrasi yang baik itu. Nah, sarannya kurang lebih ya apa yang kita bicarakan, memintarkan rakyat. Nah, lalu ada dua program yang dia punya, yang di KPU punya, jalan enggak? Kita lihat ya, sosialisasi dan pendidikan politik. Sosialisasi dan pendidikan politik. Katanya dua itu yang ada yang ada program yang diwajibkan ke KPU, pendidikan politik rakyat. Nah, rakyat. Tapi kita tetap berkeyakinan program itu nonsen juga, semua nonsen. Kenapa? Karena kita berharap kan ini pemilih milenial yang kita bentuk, yang dibentuk ibarat itu kita ukir gitu kan. Menjadi kalau yang sudah terukir, yang sudah jadi jadi ukiran, sudah terpahat. Nah, itu susah, susah kayak gimana saja memahat, tetap kembali lagi dia seperti. Artinya harapan itu ada di pemilih milenial. Mereka bisa menggunakan nalar, menggunakan pilihan-pilihan secara rasional. Ya, nah itu jadi pikiran kita masih sama lah, menyelamatkan bangsa hari ini. Kita berharap generasi yang akan datang. Nah, cuma siapa yang bertanggung jawab hari ini, generasi yang akan datang? Katanya kan di KPU, katanya kan di
pemerintah mana programnya kan gitu. Iya. Apa coba kita lihat programnya. Artinya kalau program-program yang harusnya kan kalau itu dilaksanakan sesungguhnya kan semakin mendekati apa yang kita harapkan kan Bang Rob. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, itu diabaikan, kan sama nih. Pendidikan politik itu kan salah satu tugasnya partai politik harusnya. Ya. Tapi ketika tidak jalan kan akhirnya juga tidak selesai. Seandainya sederhana, kita evaluasi ya. Ya. Apakah kan Pemerintah yang ada itu lah. kan bukan program-program yang terhadap pendidikan politiknya. Kan katanya dananya besar itu. Jalan tidak. Atau sambil lewat aja kah? Tapi dengan waktu yang sesingkat ini bisa lah kira-kira. Nah, kita mungkin 5 tahun ke depan lah. Ya. Tapi kan setidaknya Prof sebelum ke Bang Subhan, kita kan ingin beberapa kali dalam diskusi kita inginkan komunitas Batang Banyu ini menjadi komunitas Ini komunitas Batang Banyu ya. Kita kan ingin ke situ. Iya. Kan kita berkali-kali kan Bang bicara soal itu. Bagaimana kemudian kita punya harapan, bagaimana komunitas Batang Banyu ini punya andil. Iya. Kan kita mau berperan atau tidak berperan, kita terlibat atau tidak terlibat, 14 Februari itu pemilu akan jalan. Anggota legislatif akan terpilih, presiden akan terpilih. Kemudian di November atau September 2024 akan ada pilkada. Sekali lagi kita mau terlibat atau tidak terlibat, kan akan terpilih juga kepala daerah. Nah, bagaimana kita ingin Batang Banyu sebagai sebuah komunitas, sebagai kelompok kecil dari orang-orang yang punya keprihatinan yang mendalam atas nama Kalimantan Selatan misalnya, kita ingin mengawali ada gerakan di situ, Bang. Jadi memang yang pertama sesuai pesan Prof Hadin kemarin itu kan, kita kan melalui lisan nih. Nah, lisan sudah kita suarakan segala macam. Nah, kemudian kan setelah lisan ini mungkin akan ada pentahapan melalui misalnya diskusi atau mungkin mendatangi mereka segala macam. Tapi memang kita kan seperti ini Bang Rasidi. Sebenarnya ujung tombak kalau mau merubah kondisi ini ada di pemerintah. Iya. Nah, seandainya tapi kan kita makanya kita kan hipotesis kita ini kan sepertinya kita mau uji hipotesis. Tadi kan sebenarnya dari perjalanan investasi, perjalanan bernegara, kemudian bagaimana sebenarnya model-model investasi dan negara tanda kutip pemerintah yang ada saat ini kan semakin sebenarnya kan kita kan dari perjalanan semakin kuat kita melihat apalagi setelah era reformasi kan kita semakin jelas melihat bagaimana sebenarnya permainan dari pihak pengusaha bisnis yang sangat kuat mempengaruhi di jalannya pemerintahan. Baik itu misalnya di legislatif, baik itu di eksekutif. Itu problemnya kan. Nah, makanya si pengaruh bisnis inilah yang sebenarnya yang harus diwaspadai. Nah, untuk mewaspadainya ini adalah mestinya nih kalau saya melihat pemerintah itu baik itu unsur legislatif dan pemerintah eksekutif itu harus benar-benar memahami bahwa tugas mereka itu sebenarnya adalah mengamankan atau melanjutkan bagaimana cita-cita kemerdekaan kita. Bagaimana misalnya seperti ini kan, mengapa kita merdeka? Kemudian mengapa perlu ada negara? Kemudian mengapa perlu ada pemerintah? Mengapa perlu ada misalnya legislatif segala macam? Itu kan tujuannya sebenarnya ingin supaya nilai-nilai yang dikandung oleh dasar-dasar negara kita, pembukaan undang-undang, Pancasila itu bisa terwujudkan. Nah, pada saat kita bicara yang piranti dasarnya tadi adalah alinea pertama di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyebabkan kita merdeka, yang kemudian dari unsur persoalan tadi perikemanusiaan dan perkeadilan itulah kita akhirnya memerlukan piranti negara dan memerlukan piranti pemerintah. Nah, harusnya di sini dulu nih yang memulai untuk membenahi. Cuma kalau kita melihat perjalanan yang sampai dengan saat ini, kan jadi pertanyaan besar kita, apakah pemerintah kita ini sebenarnya masih ingin menjaga kemerdekaan yang kita sudah jalani selama 78 tahun ini, atau ingin membiarkan kemerdekaan ini dipertaruhkan melalui persoalan berpihakan mereka. Pada saat mereka saat ini lebih berpihak kepada investor dan kemudian mengabaikan hak-hak pemilik negeri ini, saya tadi kan rakyat, termasuk tadi orang Rempang, termasuk mungkin orang Kalimantan, orang Irian. Kalau ini diabaikan, maka itu berarti negeri ini sedang dalam bahaya besar.
Nah, kalau bahaya besar ini dibiarkan, bisa saja kita nggak menginginkan ya. Tapi kalau naga-naganya ini termasuk tadi di Rempang kan analis Prof Hadin tadi kan menyatakan bahwa masyarakat meragukan bahwa sebenarnya pemerintah ini ada di pihak mereka kah ataukah hanya sebatas menunda proses menyesuaikan proses mekanisme investasi ini tadi kan. Nah, artinya kalau misalnya kita ini kan, kalau misalnya nanti, ini kita melihat nanti ke depan ya, kita lihat ke depan di Rempang itu, kalau misalnya nanti di Rempang masyarakat dan tokoh-tokoh terpecah dua, ada pro dan kontra, ada yang menerima dan ada yang tidak, maka itu artinya patut diduga ada model-model penjajahan yang dulu adu domba belah bambu, belah bambu akan terjadi di sana. Ini bukan menduga, kita hanya menganalisis kalau terjadi pembelahan nanti masyarakat bertemu masyarakat, maka itulah sebenarnya politik belah domba. Belah bambu. Dan itu kan terbukti kalau kita lihat misalnya di daerah lain, misalnya kayak tadi di mana di Kalimantan Tengah. Tapi melalui jalurnya si pengusahanya sendiri tanda kutip, cuma pemerintah diam. Dan bahkan pemerintah kan turun untuk melakukan posisi untuk berada di pihak yang mereka inginkan. Nah, jadi itulah sebenarnya yang pertaruhan bangsa kita ke depan. Yang harus kita waspadai. Terakhir saya ingin ke Pak Prof. Sesungguhnya kan kita ingin tetap memupuk optimisme. Kita bukan kelompok orang-orang yang pesimis dengan keadaan. Kita masih punya harapan yang disampaikan Bang Subhan. Bagaimana kemudian kita harus waspada, kita harus awas dengan situasi yang ada. Ujung-ujungnya yang kita bicarakan adalah lagi-lagi bicara tentang kepemimpinan. Kita butuh pemimpin yang kuat, kita butuh pemimpin yang betul-betul paham bagaimana gagasan berbangsa ini yang harus dijalankan, agar sekali lagi, kalau itu selesai, maka kan tidak akan ada bentrokan, tidak ada berhadapan-hadapan antara aparat dengan rakyat, yang selalu saja kita cemaskan, Pak Prof. Ya. Terakhir. Jadi kan pemilu, kan sarananya pemilu kan? Nah, mereka meyakini, ini yang kita tangkap ya, KPU Bawaslu meyakini apabila pemilu tidak ada masalah, sukses saja kan? Nah, dikiranya sukses. Tapi kalau sukses menemukan orang, ternyata orangnya yang itu juga, kan tidak sukses namanya. Artinya hanya proseduralnya saja. Iya. Tapi substansinya enggak. Oh iya, orang-orangnya putar-putar di sana. Persoalan kita substansi ini. Iya, putar-putar. Sukses memilih orang yang putar-putar kan. Itu tidak sukses karena Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 7 2017 itu mengamanahi pemilu, jadi lakukanlah pemilu. Ya, tapi yang terbentuk adalah negara yang demokrasi. Demokrasi kan tahu semua. Negara demokrasi itu keterlibatan sebanyak mungkin rakyat dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Tapi kalau yang dipilih-pilih itu dan menikmati sebagian gagal, artinya nih gagal pemilu tuh. Artinya pemilu tidak sekedar orang datang ke TPS kemudian selesai lahirlah pemimpin baru, bukan sekedar itu. Bukan itu. Tapi bagaimana kemudian demokrasi tidak boleh dibajak, tidak boleh dijegal di tengah jalan. Suara rakyat yang sudah menyerahkan suaranya kemudian dimanipulasi, itu juga tidak boleh. Iya, itu kan yang mana Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 7 2017. Di sana jelas nomor 1 yang pemilu yang itu nomor berikutnya. Nomor 1 membentuk pemerintahan demokrasi. Itu nomor 1. Nah, kalau ternyata yang itu kan bukan demokrasi. Jadi kayak model arisan. Iya. Itu yang tidak boleh terjadi. Terakhir singkat ke Bang Subhan. Bang Rasidi, jadi kita mungkin jangka pendek kan karena kita terkait dengan 2024. Maka jangka pendek pilihlah presiden yang ingin sebenarnya tujuannya itulah mengembalikan jalannya bernegara ini. Jadi dia harus punya misi utama itu adalah bagaimana mengembalikan kita bernegara ini, mengembalikan aturan bisnis, aturan penguasaan lahan, tanah segala, kembalilah ke apa yang menjadi tujuan kita bernegara untuk memberikan keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan kepada rakyatnya, rakyat kita sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, jangka pendeknya adalah salah satu yang kita yang mungkin merasa bahwa ini ada masalah, kita punya kewajiban untuk selalu bilang Prof Hadin bahasa nanti setelah ini kan bahasa agamanya tuh sampaikan kan, kita sampaikan terus tanpa pernah lelah kita menyampaikan. Jadi paling tidak
kita masuk di level kedua lah dalam tingkatan keimanan. Karena kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa merubah dengan Kita kekuasaan. sampaikan terus ke semua pihak, ke generasi muda, ke kawan-kawan, ke semuanya. Nah itulah mungkin Bang Raditya perlu menghimbau juga para penonton atau siapapun yang mengikuti acara kita nih, yuk kita bergabung bersama-sama untuk membuat perubahan. Karena ini masalah besar. Karena kita tidak ingin sebenarnya kan kalau kita ini kan punya tanggung jawab moral. Semua kita masyarakat Indonesia ini punya tanggung jawab moral yang luar biasa adalah kepada para pendiri dan pejuang yang ada di negeri ini. Kalau kita sampai biarkan, kemudian di Indonesia ini berkuasa model penjajah model baru ala investasi atau apapun itu, kalau kita biarkan mereka yang mengatur negeri ini, maka kita akan sangat berdosa dengan mereka-mereka yang telah mengorbankan jiwanya, hartanya, bendanya, bahkan segalanya untuk memerdekakan negeri ini. Oke. Jadi itulah sesungguhnya spirit dari ngopi ini. Jadi kita ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat betapa pentingnya, kalau kita bicara dalam jangka waktu dekat misalnya, betapa pentingnya pemilu itu ketika daulat rakyat harus kita gunakan dengan baik dan dengan benar, dengan atas nama kesadaran, maka kita ingin dari kata Pak Prof, pemilu bukan hanya sekedar sarana prosedural, tetapi substansial. Sebenarnya sederhana saja yang kita pilih nanti. Kalau ada calon pemimpin yang menawarkan akan kembali ke tujuan bernegara, memberikan keadilan sosial, menjanjikan, itulah yang kita pilih. Hanya pemimpin yang kita pilih, pemimpin dengan basis gagasan. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Prof Hadin. Demikian untuk saudara kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara tentang investasi, bicara tentang kedaulatan negara, dan tuntas sudah kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.